Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemirsa, hari ini kita Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Purbalingga, KPU Kabupaten Purbalingga hadir dengan podcast Dialektika, Dialog Interaktif KPU Kabupaten Purbalingga. Hadir di tengah-tengah kami di sini sebagai narasumber adalah Ketua DPC PBB Partai Bulan Bintang, yaitu Bapak Guruh Nur Marhaban sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang. Selamat pagi Pak Guruh, sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini? Iya, alhamdulillah sehat. Kita masih terus Bisa dibuka maskernya? Siap. Nih. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan rencana kita bisa bersilaturahmi ke KPUD Purbalingga dalam program podcast untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang Partai Bulan Bintang di Purbalingga dan kesejarahan secara umum Partai Bulan Bintang. Baik, pemirsa, kita memang akan dihadapkan dengan gelaran pemilu dan pilkada pada tahun 2024, di mana yang rencana akan kita selenggarakan pada tanggal 21 Februari untuk pemilunya 2024 dan 27 November untuk pilkada. Namun itu adalah masih dalam bentuk rencana draft rancangan yang akan kita laksanakan tahapannya nanti, meskipun masih ada berbagai dinamika dan isu-isu pelaksanaan kapan, namun kita sebagai penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Purbalingga terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, dan hari ini hadir di tengah-tengah kita Partai Bulan Bintang, yang mana Pak Guruh, panggilannya Pak Guruh ya Pak? Ini sebagai ketua yang sudah hadir di sini. Baik, saya ketemu terakhir waktu main temannya Pak Guru ya. Iya, hujan itu ya. Iya, hujan-hujan, dan saya terkesan banget itu. Makanan tradisionalnya itu. Apa namanya? Talas goreng. Talas goreng. Sama rebusan kacang. Iya. Iya. Baik, saya panggil Mas Guru saja lah ya. Iya, boleh. Boleh ya? Iya. Iya. Mas Guru, kita kalau berbicara tentang partai politik, itu tentu ada sejarah, visi misi, program kerja. Nah, kesempatan hari ini itu kesempatan yang baik sekali untuk bisa disampaikan ke publik, sehingga Partai Bulan Bintang nanti akan semakin dikenal oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Baik, yang pertama mungkin bisa diceritakan kira-kira sejarahnya gimana ini Partai Bulan Bintang, baik di pusat maupun di Kabupaten Purbalingga. Ya. Monggo Mas. Betul Mas. Kepada masyarakat di Purbalingga khususnya, Partai Bulan Bintang itu didirikan pada tahun 1998 pada era reformasi itu. Jadi sebelum didirikannya, dideklarasikan Partai Bulan itu, ini memiliki sejarah panjang sebelumnya. Jadi ketika masa Orde Baru, ketika tahun 80-an ya, itu beberapa tokoh-tokoh Islam itu mendirikan namanya Forum Ukhuwah Islamiyah pada tahun 1989. Tepatnya 1 Agustus 1989. Dari forum itu kemudian terus
gulirkan beberapa kajian-kajian, kemudian muncul ide untuk bagaimana forum itu menjadi sebuah gerakan yang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka disepakati beberapa tokoh Islam itu mendirikan Badan Koordinasi Umat Islam BKUI pada tanggal 12 Mei 1998. Itu situasi nggak langsung ya? Nggak langsung tiba-tiba jadi partai gitu nggak? Jadi dalam forum dulu. Forum apa tadi? Forum Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Yang mana di situ ada berbagai macam organisasi. Tokoh-tokoh organisasi lah. Ya. Tokoh-tokoh syariat Islam, kemudian dari Nahdlatul Ulama mungkin. Kemudian dari tokoh Muhammadiyah juga hadir waktu itu. Dan pada tahun 1998 saat itu kan situasi politik, ekonomi, kita tahu ya, situasi krisis moneter waktu itu ya. Awalnya dari krisis moneter hingga krisis multidimensi lah. Iya. Terus dibentuklah setelah itu tokoh-tokoh Islam itu pada tanggal 9 Juli 1998 disetujui nama partai. Waktu itu kan banyak itu ya, awalnya memang di masa Orde Baru hanya 3 partai. Ya. Kemudian di masa reformasi setelah pasca krisis itu dibukalah keran ya, demokrasi. Ya. Tokoh-tokoh itu menyepakati partai didirikan bernama Partai Bulan Bintang pada tanggal 8 Juli. 8 Juli tahun 1998. Iya. Kemudian ketuanya siapa itu, Mas? Waktu itu disepakati dalam musyawarah di Masjid Al Azhar Jakarta. Bapak Yusril Iza Mahendra. Profesor Yusril ya. Disepakati sebagai ketua umum waktu itu. Dan secara resmi deklarasi Partai Bulan Bintang itu pada tanggal 17 Juli 1998. 1998. Iya. Itu. Jadi secara panjang terbentuknya Partai Bulan Bintang seperti itu. Termasuk juga di Kabupaten Purbalingga. Jadi kalau di beriringan lah. Jadi di Purbalingga pun tokoh-tokoh Islam di sini juga bergeliat ya. Yang punya akses ke Jakarta di sini waktu itu almarhum Pak Sohir awal-awal itu yang jadi ketua DPC di Purbalingga. Dan kemudian berapa kali periode terjadi perubahan dan hingga saat ini seperti ini. Di awal Partai Bulan Bintang di awal reformasi di Purbalingga tahun 1999 pada pemilu pertama berhasil ada wakil dari ada wakilnya di awal 99. Iya. Berapa kursi, Mas? Wakil itu 1 kursi. 1 kursi. Iya. Terus berikutnya? Ya ini karena adanya perubahan undang-undang pemilu, kemudian mungkin karena mungkin dinamika persepsi masyarakat terhadap partai politik, sehingga kita semakin kesini semakin harus banyak energi ya untuk memberikan pengertian arti demokrasi itu. Ya memang kesini masih belum sesuai dengan harapan lah ya, artinya. Terus jenengan ini sebagai ketua kan ya, berarti di Purbalingga itu mulai dari kapan jenengan, Mas Guru? Saya tahun 2014 lah. 2014 ya. Hingga sekarang. Ya 2014 kami ikut bergabung di sana. Kemudian 2019 saya dipilih di sebuah musyawarah Sabang di
dihadiri dari unsur DPW waktu itu. DPW Iya, provinsi iya ya. provinsi. Dan hasilnya memang belum sesuai harapan lah. Kita masih terus berjuang terus. Semangat. Iya. Jadi partai ini memang selalu memberikan pemahaman tentang arti berpolitik itu tidak hanya memilih secara fisik ya, artinya nyoblos sebuah partai politik, tapi ada nilai-nilai ibadah. Iya. Tidak cukup hanya karena dalam memilih itu punya konsekuensi kan, punya konsekuensi siapa yang dipilih, kemudian efek dari hasil pemilih itu kan kepada kita sendiri. Ya, filosofinya ini kalau di PBB itu bukan hanya sekedar kata memilih ya, Iya. tetapi ada nilai-nilai ibadah. Iya, Bagaimana maksudnya suara itu diaspirasikan kepada wakil-wakilnya yang dipilih. Baik, Mas Guru, iya, itu sejarahnya ya. iya, iya, betul. Nah, ya cukup menarik ini untuk PBB ya, dinamikanya juga dinamis ini. Berikutnya mungkin bisa diceritakan kira-kira visi misinya ini Mas, karena visi misi mesti nanti akan ada program kerja. Betul. Tapi sekarang visi misinya dulu. Ya, setelah asas partai adalah Islam, kemudian diturunkan menjadi dalam bentuk tafsir asas. Tafsir asas itu sebuah pokok-pokok pengertian bagaimana implementasi. Minum dulu juga boleh, Mas. Implementasi dari asas itu efeknya bagaimana supaya baik warga Partai Bulan Bintang maupun pengurus itu memiliki pedoman bagaimana dia memotivasi diri, bagaimana dia bersikap itu ada pedomannya lah, ada pedomannya. Tidak hanya cukup pengertian asas Islam itu apa, tapi ada turunannya dalam bentuk tafsir asas. Dan pada tanggal 26 September 2019 kemarin di Belitung, Partai Bulan Bintang mengadakan muktamar yang kelima dengan hasil yang pertama tentang asasnya adalah Islam, kemudian bercirikan keindonesiaan dan memperjuangkan cita-citanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tetap Pancasila sebagai dasarnya ya. Iya, dasarnya kita berjuang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, hukum-hukum yang ada itu dari Partai Bulan Bintang ingin mentransformasikan nilai Islam bisa menjadi sebuah turunan atau tafsir dari nilai Islam itu bisa diterjemahkan dalam hukum positif di Indonesia. Jadi partai yang Islami gitu ya. Pasti Islami. Tapi tetap mempertahankan NKRI dan dasarnya adalah Pancasila. Karena Indonesia ini bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Kita negara Pancasila, di mana hukum-hukumnya itu diambil dari sari-sari nilai-nilai ajaran agama. Maksudnya kalau di Indonesia kan banyak didominasi umat Islam, otomatis kita ingin nilai-nilai Islam itu bisa terjawantahkan dalam hukum-hukum positif di Indonesia. Kemudian kaitannya dengan visi ya, visi nanti akan kaitannya dengan program kerja berikutnya. Jadi visi dari Partai Bulan Bintang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Islami itu ya Islam yang Islam wasatan, artinya Islam yang moderat lah, tidak kiri, tidak kanan. Yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran itu ya. Iya, betul. Kemudian misinya adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, majemuk, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, berdemokrasi, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Dari muktamar itu
kita ada beberapa rekomendasi yang muncul di sana. Ada yang pertama, Apa rekomendasinya? ya, yang pertama mendukung penuh Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Amin Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 sampai 2024 sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian secara aktif memperjuangkan pemilu yang bersih dan berkeadilan, dan kemudian kepada pemerintah untuk pemilu yang berkeadilan ini mengharapkan parliamentary threshold ini menjadi fractional threshold dan presidential threshold kita ingin perjuangan untuk bisa 0 gitu. 0% Iya, gitu. jadi supaya bisa setiap warga negara itu bisa Presiden bisa jadi presiden ya. Kalau parlemen thresholdnya tadi apa? Kita harap bisa fraksional. Artinya partai-partai yang punya kesamaan visi bisa membuat sebuah fraksi lah dari situ ya. Jadi partai-partai yang visi misinya sama menjadi satu fraksi gitu. Ya. Terus program-programnya apa ini, Mas? Program-programnya yang kita laksanakan itu kita tidak bisa lepas dari program dari pusat ya. Jadi kita tidak bisa menyimpang dari situ. Yang pertama, kita terus berupaya meningkatkan kesadaran dan menginsafkan umat tentang hak dan tanggung jawab politik sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah. Seperti tadi yang di awal ya, bahwa kita berpartai, kita mengikuti proses demokrasi ini tidak secara harfiah lahir ya, tapi punya nilai ibadah. Jadi kita punya tanggung jawab baik terhadap diri kita, masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi prinsip ibadah itu mencakup seluruh aktivitas kita ya. Betul. Dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, berparpol pun termasuk ibadah. Ya, kalau sudah sampai ke situ ya damai lah ya Indonesia ya. Iya, jadi nanti hasil dari proses demokrasi ini, insya Allah negara ini bisa baldatun thayyibun rabbul ghafur ya, karena proses yang dilaluinya itu proses yang semua bertanggung jawab. Iya. Jadi baik dari pemilih, kemudian pengurus partai, sampai penyelenggara semua didasari dengan ibadah. Nilai ibadah. Iya, artinya tidak sembarangan lah ini. Punya konsekuensi semuanya. Semoga jenengan hadir di sini dan saya juga tercatat sebagai amal ibadah. Oke. Mungkin yang lain selanjutnya programnya apa? Kemudian gini, yang kedua meningkatkan kesadaran pimpinan atau tokoh umat tentang pentingnya keteladanan. Di saat ini memang pemimpin itu tidak hanya memberikan nasihat, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana meneladani masyarakat, menjadi teladan, menjadi contoh. Sudah jadi pimpinan, otomatis dia punya kewajiban, punya tanggung jawab moral, bagaimana dia memiliki integritas, mempunyai nilai-nilai keteladanan di tengah masyarakat. Tidak sembarangan dia berlaku. Insya Allah tidak. Dengan demikian, misalnya kasus-kasus yang selama ini merebak itu seperti kasus korupsi, kasus-kasus tidak dipidana lain seperti narkoba, insya Allah semakin berkurang. Kemudian kita terus akan ikut aktif dalam pemilu, kemudian menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi kita berupayalah aspirasi masyarakat ini kita salurkan kepada pihak yang punya kewenangan untuk itu. Ya, betul. Jadi partai ini memang implementasi dari wujud dari suara masyarakat ya, suara rakyat. Dari suara rakyat itu kita akomodasi, kemudian kita himpun dan kita sampaikan kepada
yang berwenang, baik itu eksekutif maupun di legislatif. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kemudian mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai. Dan selanjutnya menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam pembangunan karakter umat dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Nah, pembangunan karakter ini menarik Iya. nih, Mas. Nah, untuk mewujudkan ini pembangunan karakter itu seperti apa ini? Ya, kita selalu kita adakan kegiatan dalam bentuk pengkaderan itu pendidikan politik lah, pendidikan politik yang secara benar ya. Ya, betul. Kita berpolitik tidak hanya asal ya, tapi kita punya tanggung jawab. Tidak hanya seperti persepsi banyak masyarakat yang sangat pragmatis saat ini, yaitu kita berikan pemahaman bahwa kita memilih atau kita ikut serta dalam pemilu ini konsekuensinya adalah nasib negara ini, nasib bangsa ini. Ya. Lalu tidak hanya ikut-ikutan, tapi ada tanggung jawab moral baik pribadi maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Karakter kita ingin warga bangsa ini bertanggung jawab terhadap pilihannya dan bagaimana menentukan pilihan mereka terhadap calon-calon pemimpin bangsa ini. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan kesimpulan dengan itu yang disampaikan bukan hanya mengkritisi ya, Iya. tapi bisa mengambil bagian dengan cara memilih ya dalam pemilu. Iya, betul. Tentu pilihan-pilihan kita bebas lah mau pilih siapa saja, tapi yang berkarakter gitu ya. Ya. Kemudian di Partai Bulan Bintang ini ada di tingkat pusat itu namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Strukturnya ya. Struktur Kalau partai. berbicara struktur tadi Pak? Di pusat ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, itu terdiri dari pimpinan pusat, Majelis Suro, kemudian Mahkamah Partai. Kemudian kalau tugas Majelis Suro? Majelis Suro itu mengawal ideologi partai. Jadi ideologi, ajaran partai ini yang menggawangi adalah Majelis Suro. Kemudian eksekutifnya ya pimpinan pusat. Iya. Dan ketuanya sekarang siapa? Ketua Profesor Yusril kan. Masih Profesor Yusril. Profesor Yusril. Sekretarisnya Insinyur Afrian Zahnur MSI. Dan kemudian di tingkat DPW itu ada pimpinan wilayah, kemudian Majelis Pertimbangan Wilayah, Badan Kehormatan Wilayah. Kalau di pusat itu Mahkamah Partai itu tugasnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan internal partai. Menegakkan aturan partai di dalam secara internal dasar. Ya. Iya, artinya kalau ada permasalahan anggota pengurus itu yang menyelesaikan itu Mahkamah Partai. Di tingkat kabupaten istilahnya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Dan di tingkat kecamatan ada PAC, pimpinan anak cabang. Di desa itu pimpinan ranting. Ya, pimpinan ranting. Ya. Kemudian di RW ada koordinator rukun warga ya, dan RT ada juga. Nah, terus ini kalau kita berbicara tentang struktur, tentu ada pengurus, juga ada anggota. Yeah. Untuk rekrutmen menjadi anggota Partai Bulan Bintang, itu gimana Mas caranya? Sangat sederhana ya, jadi bagi warga atau masyarakat umum yang tertarik untuk memberikan aspirasi politiknya melalui Partai Bulan Bintang, cukup menyampaikan EKTP ya. Nanti kita sudah ada aplikasi untuk
menjadi anggota. Sudah punya punya, aplikasi iya. sendiri ya. Jadi nanti cukup Khusus untuk keanggotaan begitu maksudnya. keanggotaan ya. Jadi KTP terus nanti otomatis nanti akan dicetak KTA-nya. Jadi aplikasi itu kita upload ya, upload KTP-nya, kemudian nanti bisa langsung kita print menjadi kartu kartu anggota. anggota. Berarti daftarnya itu kan jenengan tetap datang ke kantor apa melalui apa? Online. Jadi gini, kita di tingkat anak cabang Ya. juga ada petugas. Oh, Ada petugas yang ditugasi untuk melayani ya masyarakat yang ingin bergabung. Ya. Kemudian petugas itu yang akan memasukkan KTP-nya mereka itu di-upload ke aplikasi. Jadi tidak semua aplikasi tidak langsung ke masyarakat, tapi iya. mereka Tapi datang ke atau yang secara praktis operatornya ya. operatornya ada, operatornya. Ya. Kemudian nih, kalau kemarin 2019 kan ikut kan ya? Iya, alhamdulillah ikut dengan. Untuk pemilu 2024, kira-kira bagaimana? Iya, kita terus berusaha bagaimana kita mendekatkan partai ini ke masyarakat. Baik itu kader yang sudah ada, kemudian generasi muda ya, generasi milenial, kita juga mendekatkan partai kepada mereka. Pengertian partai sesuai dengan pemahaman secara umum lah ya. Jadi pengertian partai yang tadi kami sampaikan itu kita bahasakan secara bahasa masyarakat lah, secara lugas ya. Jadi pengertian. Terus targetnya gimana? 2024. Kita ingin minimal ada perwakilan berapa partai Mas? Ya syukur-syukur 1 atau 2 lah minimal. 1 atau 2. Karena selama ini memang belum sesuai harapan ya, hasil kami ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah tahun 2024 kita siapkan sesuai dengan strategi nasional Partai Bulan Bintang. Kita ada program untuk mendekatkan partai ke masyarakat lebih intensif. Nah, strategi ya. Tadi ada strategi untuk mencapai target. Mas Guru tadi menyampaikan ya 2 lah ya, 2 kursi. Strateginya untuk menuju 2 kursi itu gimana? Ya, kita ada beberapa daerah pemilihan yang insya Allah punya potensi ya, beberapa daerah potensial. Nah itu kita fokus di sana. Terus kemudian kita rekrut lah calon-calon legislatif yang potensial untuk fokus di situ. Nah, kita tidak ngayawara tidak ngayawara lah ya, artinya kita fokus di suatu daerah, di suatu dapil ya. Satu dapil. Supaya target itu bisa tercapai. Dan akhirnya energi kan tidak begitu mubadir ya, karena kalau ya, kita realistis kita akan fokus ke suatu dapil, insya Allah target itu akan tercapai. Jadi strateginya adalah fokus pada dapil tertentu gitu ya. Ya. Ini pemirsa, jadi hari ini kita diskusinya sangat mengalir dengan Mas Guru ini sebagai Ketua DPC LBP Kabupaten Purbalingga. Monggo Mas Guru ini juga membuka ruang komunikasi manakala ada yang
dari masyarakat Kabupaten Purbalingga yang ingin menanyakan tentang terkait dengan PBB lah, silahkan bisa berkomunikasi. Dan harapannya kita sebagai penyelenggara dan partai senantiasa bisa bersinergi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang jurdil. Saya kira itu pemirsa hari ini apa yang bisa kami sampaikan, dan mungkin Mas Guru ada closing statement. Baik, kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Purbalingga, fokus atau titik berat yang kami sampaikan adalah marilah kita berpartisipasi dalam demokrasi ini melalui partai. Apa saja, yang penting adalah kita berpartisipasi secara bertanggung jawab. Kita menentukan pilihan dan tokoh masyarakat yang ada adalah punya tanggung jawab baik secara pribadi maupun kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan adalah punya konsekuensi di dunia dan di akhirat. Kemudian kepada warga Purbalingga yang berkenan untuk ingin memberikan aspirasi politiknya kepada Partai Bulan Bintang, kami membuka lebar-lebar, baik itu calon legislatif maupun calon-calon anggota Partai Bulan Bintang. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Guru yang sudah berkontribusi untuk melakukan pendidikan politik di podcast hari ini bersama KPU Kabupaten Purbalingga. Semoga bermanfaat, dan kami juga mohon maaf kurang lebihnya atas semua kegiatan hari ini. Terima kasih. Kami akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas. Ngapunten nggih.